Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Drafter Ngapakah, channel yang paling amburadul tentunya ya. Yuk kita lanjut. Nah, gambar gimana nih? Jadi begini ya. Ketika kita sudah menggambar, saya cerita dulu nih ya. Kita sudah menggambar banyak seperti ini. Ada gambar, ini gambar bangunan ya, gambar bangunan biasanya dalam satu model ini ada beberapa view ya, mulai dari denah, tambah atas, tambah potongan, dan banyak lagi sampai ke detail jendela, pintu, dan lain-lain ya. Otomatis ukurannya kan, ukuran gambarnya kan gede ya. Nah, kalau ini seperti ini. Nah, ketika kita akan menggambar detailnya yaitu kalau ini kan bangunannya kan ya, luas ya. Nah, begitu ke jendelanya, nah jendela dan pintu, tentunya dimensi-dimensinya kita tidak bisa menggunakan dimensi-dimensi yang sudah dipakai dengan gambar yang utamanya yaitu gambar bangunannya ya. Nah, misalkan seperti ini. Dimensi ini masuk ke layer teks ya. Kemudian annotate-nya masuk ke standar dan namanya rumah. Nah, ketika ini saya aktifkan standar dan rumah, dimensi yang style untuk memberi ukuran bangunan ini, saya pakai untuk detail pintu. Nah, apa yang terjadi? Nah, yang terjadi adalah tidak proporsional dimensinya ya. Karena apa? Karena gambar bangunannya kan gede, namanya bangunan ya. Nah, otomatis skalanya juga gede, seperti ini ya. Kertasnya gede, hampir penuh. Kemudian untuk gambar detail otomatis kecil lah. Ini beda banget kan ya. Ini kertasnya segini, ini kertasnya segini. Padahal kita butuhnya hanya gambar pintu aja. Nah, kalau gambar pintu ini saya taruh di sini ya kekecilan. Ya, gambarnya kekecilan nanti nggak jelas. Jadi untuk template-nya atau template skalanya ya mau nggak mau harus kecil. Ya tidak segede ini. Nah, makanya ini ada gambar gede seperti ini sesuai dengan gambarnya. Ada yang sedang seperti ini. Ada lagi yang lebih kecil seperti ini yaitu pintu jendela yang sepantarannya ya seukurannya. Otomatis dimensi-dimensinya juga harus mengikuti, tidak bisa dimensi yang dipakai oleh bangunan ya. Tidak bisa memakai style dimensi yang dipakai oleh bangunan. Style bangunan adalah nih tekstilnya standar, di sininya dimensi stylenya rumah. Tidak bisa pakai itu. Tidak bisa. Harus membuat style tersendiri. Makanya di file AutoCAD ini yang saya download dari internet, saya buka stylenya ya, dim style, untuk mengetahui beberapa style-style yang ada di dalam. Nah, makanya stylenya banyak nih. Nah, ini nama-nama style yang dibuat oleh yang buat gambar ini ya. Tuh, banyak kan? Kenapa banyak seperti ini ya? Karena kebutuhan dari gambar itu sendiri ya. Ya, seperti itu. Nah, ini ada lagi. Semakin banyak variasi ukuran gambarnya dalam satu workspace ini, maka otomatis dimension style-nya akan banyak juga ya. Seperti itu. Dimension style adalah gaya dimensi lah kayak gitu ya. Ada yang gede, ada untuk gambar yang ukurannya besar, ada yang sedang, ada yang kecil banget seperti itu. Nah, untuk pembuatan dimension style kali ini saya tidak membahasnya. Saya akan membahas dimension style yang menggunakan anotatif ya, apalagi itu ya, anotatif. Nanti akan kita tanyakan ke ChatGPT, kita coba. Karena saya jelasinnya juga bingung ya. Kalau pakai kata-kata saya tanyain ChatGPT aja ya. Nah, nih coba nih. Saya bertanya begini ke ChatGPT-nya ya, apa arti dimensi anotatif di AutoCAD? Nah, si ChatGPT-nya menjawab, dimensi AutoCAD atau dimensi anotatif merujuk pada fitur yang memungkinkan dimensi, teks, dan objek lainnya untuk secara otomatis menyesuaikan ukuran dan skala mereka berdasarkan skala viewport atau area gambar. Ini berguna dalam menggambar desain yang akan dicetak
atau ditampilkan dalam berbagai skala. Nah, tadi kan ada berbagai skala ya, karena memastikan bahwa semua elemen anotasi terlihat konsisten dan proporsional. Nah, proporsional itu yang tadi saya bilang, kalau skalanya gede ya dimensinya gede, kalau gambarnya kecil, ya otomatis mengikuti ya, terlepas dari ukuran dan tampilan. Dengan menggunakan dimensi anotatif, Anda tidak perlu mengubah ukuran dimensi secara manual setiap kali Anda mengubah skala gambar. Ini membantu menjaga kejelasan dan profesionalisme dalam presentasi desain. Nah, itu jawaban ChatGPT. Jadi kesimpulannya seperti ini ya. Jadi singkatnya, dimensi anotatif adalah objek anotasi yang skalanya bisa disesuaikan secara otomatis di berbagai tampilan. Nah, kayak gitu kalau teorinya kayak gitu ya. Saya buka lagi. Sebenarnya untuk membuat tampilan dimensi yang variatif dalam satu workspace model ini tuh bisa menggunakan ada beberapa cara lah ya, yaitu dimension style ya, itu tadi yang banyak kita membuat satu persatu sesuai kebutuhan kita. Nah, maka dalam gambar yang banyak ini akan menghasilkan gambar dimension style yang banyak pula ya. Ini kalau ini bukan anotatif, ini dimension style biasa. Nah, jadi nanti waktu kita main di skala yang gede ini, kita aktifkan yang standar ini. Nah, kalau yang skala yang kecil-kecil seperti ini, nah di settingan dia itu pakai dimensi style yang 25-25. Caranya mengaktifkannya seperti ini. 25, ini 25. Dia kasih nama 25. Untuk penamaan bebas ya. 25. Nah, gini menjadi tarik. Nah, makanya sama kan? Ukurannya sama. Nah, seperti itu. Itu kalau menggunakan dimension style. Saya tidak akan membahas itu, tapi saya akan membahas tentang dimension style yang menggunakan anotatif. Panjang ya penjelasannya ya. Mudah ngerasain. Oke, langsung saja kita akan membuat dimension style menggunakan anotatif. Cukup satu aja, tidak banyak-banyak kayak tadi ya. Satu saja anotatif kita bisa merubah banyak model-modelnya. Bagaimana caranya? Yuk langsung. Ya, pertama kita misalkan akan menggambar di skala 1:1 ya. Ini saya udah ambil tempatnya skala gambarnya ya, kopnya sini. Menggunakan 4:1, skala 1:1. Caranya pertama adalah ketik D aja, dimension style. Nah, biasanya tuh untuk defaultnya sudah ada ISO 25 ya, biasanya seperti ini. ISO 25. Nah, untuk skala 1:1, ingat saya biasanya fontnya di 2,5 ya. Nih font teksnya 2,5 sebagai patokan nanti untuk dimension style untuk anotatif. Oke, di sini saya sudah membuat anotatif ya, dimension anotatif. Kita akan coba lagi membuat satu lagi ya. Langkahnya sama. Kenapa saya membuat di file yang berbeda bukan di denah rumah tadi agar lebih simple saja ya, lebih simple. Oke, kita lanjutkan. Yang langkah pertama adalah kita new, tekan new aja. Nah, di sini ada new style name, namanya bebas ya, terserah bebas. Mau apa aja bebas, pakai anotatif boleh, terserahnya, terserah teman-teman aja lah ya. Nah, untuk ini boleh menggunakan ISO 25 ya. Ini kan tadi sudah ada. Maaf saya ketik namanya. Yang paling penting adalah ini yang dicentang. Nah, itu yang sangat berpengaruh saat kita membuat dimensi anotatif ya. Harus dicentang ininya. Pokoknya harus. Oke. Anggap aja ini sudah selesai. Sudah jadi ya. Maka continue. Nah, karena continue saya akan lanjutkan ini aja yang sudah jadi. Oke, nah nanti kalau continue akan muncul seperti ini setelah continue. Mulai dari line kita biarkan aja. Kemudian simbolnya kita biarkan aja seperti ini. Teksnya yang perlu diubah adalah teksnya. Di sini klik di sini. Nah, saya sudah ada, udah bikin juga sebelumnya. Nah, kalau yang belum ada, ketiknya new. Nah, namanya bebas ya, namanya bebas. Misalkan style 1 bolehlah. Tapi yang paling penting adalah dicentang ini ya. Dicentang tadi kan.
simbol anotatif ya ada segitiga seperti ini ya. Setelah itu kita close. Fontnya tetap seperti ini juga 2,5. Nah, habis itu kita oke. Sudah jadi ya. Ini contoh-contoh yang saya buat tadi. Nah, sekarang kita akan mencoba membuatnya ya, membuat eh, dimensi sesuai dengan ukuran gambarnya. Di sini kan sudah tertera di sini di gambar saya ya. Untuk kotak yang gede, dimension stylenya di sini saya menggunakan skala 1:1, yaitu apa adanya yang sekarang ya, 1:1. Kemudian yang ini masih 1:1. Cara ngelihatnya kalau yang nggak muncul properties, klik di sini, klik CH properties. Nah, dia pakai 1:1, masih tetap anotatif. Nah, masih tetap anotatif, 1:1. Nih ada segitiganya ya. Di saat kita dekati pun di kursornya juga ada simbol anotatif tuh ya, segitiga bintang. Oke, yang semakin kecil lagi, paling kecil deh sekalian. Klik. Nah, ini 30:1 ya, anotatif juga ya. Anotatif seperti menyesuaikan ukuran kotaknya. Kotak-kotak yang ukuran berbagai ukuran ini apa namanya ya, mewakili gambar yang di sini tadi, misalnya gambar bangunannya, gambar pondasinya, gambar jendelanya yang semakin mengecil-mengecil ya, seperti itu. Anggap aja seperti itu. Nah, sekarang cara membuatnya. Tadi kan kita sudah setting dimensionan anotatif ya. Sekarang kita coba pakai. Nah, di sini sebelum kita narik dimensi yang di sini garis 3 ini kita klik, ini harus diaktifkan dulu. Nah, annotation scale, auto scale, dan annotation visibility ini centang-centang aja semua dulu. Centang-centang ya. Oke, setelah itu kita, nah permainannya pokoknya ada sekitar sini. Ya, kita rubah dulu. Misalkan mau 1:1. Ini 1:1 artinya yang gede dulu. Yang gede dulu. Tadi kita main di style ini, kita aktifkan dulu dimension style yang anotatif. Nah, kalau saya namanya style 1 anotatif dan ininya dimension stylenya ISO 25 anotatif. Pastikan aktif dulu. Nah, ini 1:1. Kita tarik. Oke. Nah, ini 1:1 ya. Nah, misalkan yang lebih kecil lagi di sini, apakah masih bisa 1:1? Tentunya tidak bisa ya. Artinya ya bisa diukur, tarik cuman tidak proporsional. Tidak proporsional ya. Jadi harus yang ukuran lebih kecil lagi. Yaitu berapa kita cari? Misalkan 2:1. Bagaimana? Masih kegedean, mungkin pasnya di sini 2:1. Nah, ini pas ya. Tinggal ngikuti kebutuhan aja, kebutuhan yang ada di sini ya. Kebutuhan yang ideal. Ini kan banyak. Nah, gimana caranya kalau tidak pas atau masih kegedean? Biasanya nggak standar nih, artinya masih ada kekurangan kayak saya ya. Contohnya kemarin bikin 20:1, 30:1 gitu ya. Ini bisa tambah sendiri. Kalau nggak salah 30:1 yang paling kecil. Aktifkan dulu 30:1. Nah, yang paling kecil ini. Tuh, proporsional kan? Nah, seperti itu ya. Gitu. Nah, bagaimana ceritanya kalau ini kurang? Saya butuh di luar tabel ini bagaimana? Ya, silakan tambah aja caranya seperti ini. Misalkan butuh 25:1 ya. Kita tinggal add atau add, nambah aja. Bisa kita kasih judul, ngomongnya peletotan. Kasih judul 25:1 nih, kasih 25. Nah, seperti itu ya. Kemudian oke. Nanti akan muncul di sini, kita oke lagi. 25:1 kita aktifin dulu. Oke, seberapa gede 25:1? Misalkan di sini. Ya, cukupan ya dengan di sini. Nah, seperti itu caranya. Jadi dimensional stylenya cuman
cuma satu, nggak banyak-banyak kayak tadi, tapi bisa untuk berbagai macam ukuran, kayak gitu ya. Itu cara pembuatannya sudah, kemudian settingnya ini harus disetting dulu, centang 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 3 kali, kemudian nanti waktu menggambar kita main di sini ya, sesuaikan dengan kebutuhan. Aduh, paling peletot sih kayak omongannya lah ya. Oke, poin penting untuk membuat settingan dimension anotatif adalah checklist tulisan anotatif ini ya. Checklist tulisan anotatif ini, kemudian setelah di teksnya juga di sini juga harus checklist anotatifnya. Itu yang saya membedakan. Kalau belum di checklist, tandanya ini belum ada bintangnya. Kalau sudah di checklist, ini ada bintangnya. Artinya sudah dimension anotatif. Kemudian untuk pembuatannya, waktu narik dimensi, silakan pilih dulu di sini sesuai kebutuhan yang proporsional ukuran skalanya. Kalau nggak ada, tinggal add ya, add kasih nama ukuran paper unitnya, misalkan 35 banding 1, ini just 35, satunya nggak usah, ataupun sebaliknya. Tuh, yang berikutnya adalah ini harus dicentang semuanya ya. Nah, centang semuanya biar matching ya. Ini juga berpengaruh nih, nanti silakan diutak-atik aja. Pokoknya di antara itu saja ya. Nah, cara ini sama persis ketika digunakan di gambar yang lebih atau gambar yang beneran seperti ini, sama saja perintahnya ya. Jadi kelebihannya kalau kita menggunakan dimension rotatif tidak perlu banyak-banyak menggunakan dimension style. Ini tidak perlu banyak-banyak. Nah, terus enaknya pakai mana, Bang? Ya, terserah yang gambar ya. Ada yang sudah familiar menggunakan dimension style seperti ini, ada yang anotatif juga boleh. Tapi yang penting jangan ngedit satu-satu, nanti repot lah ya. Jangan manual satu-satu, gitu ya. Oke, tutorialnya amburadul banget. Mudah-mudahan bisa diterima penjelasannya. Sampai ketemu di video berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Oh ya, bagi teman-teman yang sudah bergabung, terima kasih. Langsung saja jika ada kesulitan bergabung di menu join nih maksudnya ya. Ini, nah join itu maksudnya bisa bergabung dengan daftar ngapak ya. Nah, itu ada namanya basic konsultasi, artinya konsultasinya lebih intens ya daripada nulis di komentar nanti jawabannya lama, bisa langsung join, nanti di situ kita bisa curhat. Curhat ya. Oke, gitu aja. Terima kasih, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.